Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kalau Toyota Camry yang kemarin kita bahas itu dirasa mungkin terlalu boros, atau biaya perawatannya terlalu tinggi, atau ukurannya terlalu besar, ini dia alternatifnya. Toyota Corolla Altis generasi pertama. Jadi Corolla Altis ini adalah Corolla Altis generasi pertama, facelift kedua, di mana pada Corolla Altis generasi pertama sebelum facelift dia menggunakan grill model vertikal, namun tidak ada bagian chrome di setiap jaring-jaringnya. Dan untuk facelift pertama, yaitu tahun 2005, dia menggunakan grill yang berbentuk horizontal. Nah, pada 2006 akhir, oleh Toyota malah dikembalikan seperti yang pre-facelift, namun diberikan beberapa chrome di bagian tengah-tengah jaring-jaringnya. Kita bisa lihat dari bagian lampu, dia pada kondisi standar masih full halogen, dimulai dari lampu sennya masih halogen, kemudian untuk low beamnya halogen, high beamnya juga halogen, dan untuk lampu senjanya dia juga halogen. Untuk fog lamp dia juga masih halogen. Kemudian untuk bagian washer, dia belum seperti model mobil yang sekarang yang sudah disembunyikan, ada yang di bagian plastik tengah sini, ada juga yang bahkan yang di bawah kap mesinnya. Kemudian ke bagian samping, ukuran velg dan profil ban pada keadaan standar mobil ini menggunakan 205/55 ring 16. Nah, untuk model velgnya pada Corolla Altis generasi pertama yang pre-facelift itu dia menggunakan velg yang berbentuk palang 6. Nah, oleh Toyota pada facelift yang pertama tahun 2005 dia diganti menjadi model yang seperti Spiderweb ini. Dan kalian tahu velg ini mirip apa? Nah, kemudian untuk lampu sen dia masih di fender, belum di spion, dan ada badge VVTi di bagian sini. Kemudian untuk bagian spion dia sudah electric mirror, udah electric retract, namun belum auto retract yang mengikuti ke arah alarm, dia belum ada. Nah, untuk window line dia chrome, kemudian handle-nya juga dia chrome, dan ada side body molding yang ada aksen chrome-nya di bagian sini. Kemudian kita ke bagian belakang. Ya, untuk bagian belakang, jadi dia pada perlampuan untuk lampu rem dan lampu senja dia sudah diberikan LED, dan untuk lampu sen dan lampu mundurnya dia masih halogen. Ada badge yang panjang di sini Corolla Altis dan emblem Toyotanya di sebelah sini. Nah, yang menjadi pembeda pada Altis generasi pertama yang pre-facelift itu terdapat pada bagian lampunya. Kalau pada Altis yang pre-facelift dia masih berbentuk bulat 3 buah. Nah, untuk yang Corolla Altis sejak facelift pertama sejak tahun 2005 dia menggunakan lampu rem yang bulat dan lampu sen serta lampu mundur yang kotak seperti ini. Dan untuk Altis yang pre-facelift dia masih full halogen. Untuk Altis semenjak facelift pertama tahun 2005 dia sudah menggunakan LED pada lampu senja dan lampu remnya. Kemudian pada aksen belakang di badge di sini juga pada Altis yang pre-facelift yang keluaran pertama banget itu dia masih full chrome. Sementara oleh Toyota pada facelift pertama dan facelift kedua dia diganti menjadi chrome-nya yang sedikit dan mengikuti warna bodi di bagian atasnya. Ada badge ukuran mesin dan juga tipe di sini. Kebetulan yang ini adalah 1800 cc tipe G. Kemudian kita ke bagian mesinnya. Untuk bagian mesin, Toyota mengeluarkan 2 kali
untuk mesin Corolla Altis generasi pertama ini. Pada pre-facelift dia non VVTi, dan pada yang facelift pertama serta kedua dia sudah VVTi. Mesinnya sendiri dia 1ZZ FE berpenggerak roda depan dan transmisinya ada 2. Manual 5 percepatan seperti unit yang ini dan automatic 4 percepatan. Nah, untuk 1ZZ VVTi seperti yang kami ulas kali ini yaitu tenaganya 140 horsepower dan torsinya 171 Nm. Kemudian kita bahas ke bagian dalamnya. Jadi begini teman-teman, rasanya duduk di sebuah Corolla Altis generasi pertama facelift kedua. Kita kenalan dengan kuncinya terlebih dahulu. Ini kuncinya, dia serupa dengan yang digunakan oleh Toyota Kijang Innova generasi pertama. Kemudian kita bahas dari bagian door trim seperti biasa. Di bagian atas dia sudah soft touch, kemudian bagian tengah dia sudah soft touch. Ada handle berwarna chrome di sini. Kemudian ada power door lock dan window lock. Kemudian ada juga untuk autonya hanya di bagian pengemudi saja. Sementara untuk passenger baik depan maupun belakang dia masih manual power window. Kemudian masih ada soft touch di bagian yang terkena tangan yang sebagai sandaran, dan di bagian bawahnya sudah menggunakan plastik. Ada juga dia lampu untuk menandakan bahwa kita sedang membuka pintu, dan juga untuk di bagian pertombolan kanan dia ada electric mirror, kemudian ada juga electric retract, namun belum auto retract yang mengikuti ke alarm mobil. Dan untuk tuas, di sebelah kanan ada tuas lampu dan lampu sein. Dia sudah auto lamp. Kemudian untuk di bagian instrumen cluster. Nah, di instrumen cluster kita bisa lihat dari sebelah kiri ada fuel gauge. Dan kemudian untuk di bagian yang kedua ada speedometer dengan odometernya juga menjadi 1. Bisa juga diubah menjadi trip meter. Dan di bagian tengah dia ada MID kecil dengan informasi yang bisa ditampilkan, yaitu konsumsi bahan bakar rata-rata, kemudian waktu berkendara, kemudian sisa bahan bakar, ada juga konsumsi bahan bakar real time dan juga rata-rata kecepatan. Dan ada individual door warning juga. Untuk di bagian setir dia masih baru bisa tilt tetapi belum bisa teleskopik. Ada audio steering switch juga di sini. Kemudian ada untuk mengatur MID yang di sebelah kanan. Dan untuk tuas sebelah kiri dia wipernya belum auto, namun untuk intermittennya dia sudah bisa diatur interval waktunya. Kemudian di bagian atas dia sun visor yang bagian pengemudi belum dilengkapi dengan vanity mirror, dan untuk yang sebelah kiri sudah dilengkapi dengan vanity mirror namun belum ada lampunya. Untuk plafonnya dia berbahan suede berwarna beige, dan juga untuk di sini ada lampu baca namun tidak bisa diikutkan ke mode yang untuk sesuai dengan pintu. Kemudian untuk head unitnya dia masih menggunakan layar digital biasa, belum menggunakan model touchscreen. Kemudian ke bagian bawah di sini ada penunjuk jam dan ada saklar untuk hazardnya. Kemudian untuk bagian AC ada untuk fan speed, kemudian untuk pengaturan mode AC, ada juga untuk defogger depan, defogger belakang, mode yang bisa diatur dari kepala dan kaki saja. Kemudian ada juga untuk air circulator. Ada juga automatic AC-nya dan sudah dilengkapi dengan climate control. Ada juga di sini untuk melihat outside temperatur, dan juga ada untuk tempat penyimpanan tertutup. Ada 1, 2, kemudian ada 3, dan di bawah armrest yang di depan ini. Ada socket lighter di bagian sini, dan juga transmisinya dia untuk yang unit yang ini dia 5 speed manual transmission. Untuk rem tangan dia masih mode manual, dan untuk kursinya dia bisa diatur recline-nya, kemudian untuk sliding-nya ada juga head adjuster-nya, dan juga ada lumbar support-nya, tapi masih secara manual. Kemudian kita pindah ke baris kedua. Ya, jadi begini teman-teman, rasanya duduk di baris kedua sebuah Toyota Corolla Altis generasi pertama facelift kedua. Ini di belakang posisi mengemudi saya tingginya 175 cm, dan untuk sisa legroom masih ada 3 jari, dan untuk sisa headroom dia masih ada 4 jari. Dibandingkan dengan Toyota Camry yang kemarin kita bahas, memang ini sedikit lebih sempit, namun masih terhitung nyaman jika perlu sedikit penghematan untuk mungkin dari bahan bakar atau biaya perawatan. Nah, kemudian ada armrest di bagian sini, dan pada armrestnya dia sudah dilengkapi dengan cup holder. Kemudian untuk di bagian tengah dia belum ada lubang AC, tetapi dia sudah ada untuk asbaknya. Nah, di bagian door trim dia soft touch dari atas, tengah, kemudian untuk yang sandaran tangannya dia juga soft touch. Namun di bagian bawah dia menggunakan
plastik keras. Nah, untuk speakernya dia ditempatkan di bawah kaca belakang, dan kemudian untuk kursi ini memang tidak bisa diatur recline-nya, namun ini bisa dilipat. Sekarang kita lanjut ke bagian bagasinya. Untuk di bagian bagasi, dia belum bisa dibuka dari tombol di sini, tetapi sudah bisa menggunakan anak kuncinya atau dibuka dari bagian depan. Nah, untuk di bagian bagasi dia sangat luas, dan ini full black, bahannya dari suede, bawaan dari pabriknya. Dan untuk di bagian ban serepnya terdapat di bagasinya, dan dia menggunakan full size dengan bentuk velg yang sama seperti yang digunakan oleh keempat ban lainnya. Overall, Toyota Corolla Altis ini sangat cocok untuk Anda yang mengidamkan mobil yang mewah, rasa berkendara yang nyaman, dan konsumsi bahan bakar yang super hemat. Apalagi harga bekasnya udah lumayan terjangkau nih. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Fikri Setiadi agar saya bahagia, karena subscribe itu gratis. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media saya, khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waves are crashing, scars and bruises. I don't think that I can do this. I don't think that I can do this. When these waves come crashing down, yeah, my feet won't reach the ground.